orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. And live now. Halo semuanya. Shalom. Damai di hati. Apa kabar di hari yang baru ini? Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap Bapak Ibu yang terkasih. Dimanapun berada, damai surgawi menyertai kita sekalian. Saya menyapa yang ada di voice note, telegram, dan di WhatsApp, yang sedang bersama-sama saat ini di live streaming, TikTok, YouTube, Instagram, dan di Facebook. Sama-sama kita boleh datang kepada Tuhan Yesus menyembahnya. Dan bagi saudara ada pergumulan, sakit penyakit, kita boleh mendapat rahmat Tuhan, kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan. Termasuk Bapak Ibu yang sakit aneh, sakit tidak biasa, sakit di luar nurul, ya, nalar maksudnya, sakit-sakit yang sepertinya non medis, kami hadir berdoa dan tidak mustahil semua kuasa-kuasa di luar kuasa surga tunduk dalam nama Yesus. Hari ini yang pasti pertolongan Tuhan ada dalam hidup Anda dan saya. Ketika bersama-sama, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Ketika ramai-ramai, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat indah kami berhadapan dengan Engkau Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Halo semuanya yang terkasih pemirsa, jiwa-jiwa yang berharga, terberkat senantiasa ya. Ini pujian tentang keintiman. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan
kami rasakan. Kami rasakan, oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Glory to God, thank you Lord Jesus. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau saat ini. Hati kami merindukan Engkau seperti tanah yang kering merindukan air. Demikianlah Tuhan di tempat kudus-Mu, kami menemukan hidup dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, amin, kami rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami menikmati kasih anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dapat menikmati kasih anugerah-Mu saat ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mau pandang wajah-Mu Tuhan dan menikmati semua kasih, pertolongan, rahmat dan kebaikan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati untuk boleh mendengarkan sapaan Bible lewat pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan, ketik rame-rame, time for Bible, ketik rame-rame, time for Bible. Pujian ini mengantar kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kaulah harapan Tuhan dalam hidup kami. Begitu banyak orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan dan mengalaminya saat ini. Buka hatimu, firman. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Yesus harapan dalam hidupku. Hanya Engkaulah harapanku Tuhan, satu-satunya penolong yang hidup dalam hidup ini. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Glory to God. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Oh, Tuhan memberkati setiap kita. Berbahagialah orang yang jadikan Yesus
sebagai harapan di dalam hidupnya, karena mereka tidak akan pernah ditolak dan tidak akan pernah dikecewakan. In Jesus' name, kami siap untuk menerima sabda firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena hati kami sangat merindukan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Time for ready. Hari ini firman Tuhan saya mau sampaikan sebuah pesan, yaitu di mana Pastor Andy memanggil semua orang kaya untuk dengarin ini, lalu setelahnya temanin saya di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Muncul pertanyaan, kenapa mesti orang kaya yang dipanggil? Ya, karena Tuhan banyak memperingati kepada orang kaya. Peringatan apa itu? Ayo kita sama-sama dengarkan dari sabda firman Tuhan. Yang pertama-tama saya ajak Bapak Ibu sekalian melihat sabda Tuhan Yesus yang terambil dari Matius 19 ayat 23 sampai 24. Ya, kalau namanya peringatan kepada yang tidak masuk kelas kemarin, berarti yang di luar itu tidak diperingatin gitu. Jadi jangan saudara berpikir lantas terus orang miskin gimana? Sebentar, justru hari ini firman akan mensoroti bagaimana kita memperhatikan orang-orang miskin. Ditambah juga kejadian yang luar biasa di dalam struktural gereja Katolik, ya, dalam gebrakan 100 hari Paus Leo ini ada kurang lebih 12 kebijakan, 12 terobosan, ya, langkah-langkah yang dia buat, gebrakan yang begitu positif, ya. Dari hal-hal itu ada satu yang saya ikut senang sekali, karena apa yang menjadi sorotan dalam pelayanan kasih saya rupanya juga mulai disuarakan di gereja Katolik lewat Vatikan, yang dalam hal ini pemimpin tertingginya adalah saat ini Paus Leo yang menggantikan Paus Fransiskus. Dia membuat sebuah fatwa untuk memperhatikan orang miskin. Bahkan Paus Leo mengatakan supaya aset-aset gereja Katolik yang tidak bersentuhan dengan liturgi atau kegiatan peribadatan, dia memerintahkan untuk dijual. Lalu dana yang didapat dari penjualan aset seperti misalnya tempatkah, alatkah yang tidak bersentuhan liturgi dalam peribadatan Katolik dijual saja, lalu hasil penjualannya adalah perhatikan orang miskin. Perhatikan orang miskin. Bantulah orang-orang miskin supaya mereka
boleh merasakan kasih Tuhan lewat hadirnya gereja Katolik. Karena disampaikan juga bahwa ini hal yang saya sangat terberkati dan selalu respect dengan umat Katolik dan ajarannya, yaitu aset gereja itu bukanlah gedung yang mewah, melainkan orang-orang yang punya kebutuhan atau dalam kemiskinan. Ini seperti apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Biarlah ini pesan juga sebagai hamba Tuhan yang melayani, sebagai orang Kristen, saya mensuarakan ini supaya setiap kita perhatikan orang-orang yang berkekurangan di sekitar Anda. Maka saya mengajak setiap orang-orang kaya, dengarkan hal ini. Setelah dengarkan, jangan hanya dengar lalu selesai, tapi mari temani saya untuk sama-sama melakukan hal ini. Baik, kita mau lihat berkat Tuhan Yesus di sini di Matius 19 ayat 23 sampai 24. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali ya bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Susah sekali, dipakai kata sukar sekali. Seorang kaya itu masuk surga. Jadi orang kaya itu, kalau saya membahasakan bahasa sehari-hari, orang kaya itu susah masuk surga, susah masuk surga. Kok bisa? Ini Tuhan yang bilang. Firman Tuhan mencatatnya. Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Makanya saya memberi pesan ini sejak awal tadi. Saya memanggil setiap orang-orang kaya. Dengarkan hal ini. Setelah dengarkan, mari temani saya lakukan hal yang sama. Apa yang kita dengarkan? Orang-orang kaya, berduit, borju, yang terberkati secara finansial. Sukar sekali orang kaya masuk surga. Ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau kita mau langsung baca ini menjadi ilustrasi, ya puji Tuhan, kita bisa menangkapnya. Tapi kalau bicara soal firman Tuhan, Tuhan seringkali pakai keadaan di zaman itu. Beberapa tahun lalu ketika Pastor Andy ada studi tour ke Israel, salah satu yang saya lihat di sana ada disebut lubang jarum. Lubang jarum itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jarum pentul lubangnya kecil. Tapi istilah sebutan lubang jarum itu ada satu tempat yang ketika kita akan masuk atau melewati tempat itu,
haruslah kita menunduk. Karena kalau kita tidak menunduk, kita tidak bisa masuk melalui perlintasan itu. Jadi di sini kita bisa menemukan beberapa hal ya dari perkataan lubang jarum ini. Kalau saudara melihat lubang jarum pentul, semakin mustahil ya. Tapi di sini ilustrasi bahwa untuk melewati lubang jarum itu, maka unta itu harus menunduk. Bisa membayangkan unta itu menunduk itu, dia kan tinggi. Belum lagi dia punya punggungnya itu tambah tinggi. Tapi unta saja bisa melewati lubang jarum itu dengan cara menunduk, merendahkan dirinya. Nah, peringatan untuk orang kaya, bagi orang kaya yang sombong, yang tidak mau rendah hati, yang tidak mau melihat ke bawah. Tuhan mau semua kita selamat. Tuhan mau semua kita masuk surga. Jangan karena kesombongan kita tidak masuk kerajaan surga. Jangan karena kesombongan kita tidak mau merendahkan hati, tidak mau berbagi, tidak mau perhatikan orang-orang miskin. Lantas kita menjadi orang kaya yang akhirnya tidak masuk surga. Sukar bukan berarti tidak bisa. Sukar tetap bisa dilalui, asalkan mau merendahkan hatinya. Dalam Injil Matius 27 ayat 57, ada seorang kaya di sana, orang Arimatea. Dia ini orang kaya yang memberi diri melayani. Tuhan cari orang kaya yang memberi diri melayani. Ayo kita lihat bersama-sama Matius 27 ayat 57 sampai 59. Silakan Bapak Ibu ketik Matius 27 ayat 57 sampai 59. Baik, saya bacakan. Ada tertulis, menjelang malam datanglah seorang kaya. Jadi ditonjolkan dulu dia ini orang kaya ya. Orang kaya yang mau datang melayani. Jadi ini peringatan kepada orang kaya. Orang kaya itu jangan sampai engkau tidak melayani. Menjelang malam datang seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Jadi orang kaya ini memberi diri melayani, menjadi murid Tuhan Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Kita melihat di sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan memperhatikan orang kaya yang melayani. Saking perhatikannya, Tuhan kasih satu ayat ini sebagai reward. Ini sama halnya ketika Tuhan bilang gini kepada seorang perempuan berdosa, selama bumi masih ada, kisah perempuan yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya ini akan dikenang. Kisah orang berdosa. Tuhan perhatikan orang-orang berdosa. Barang siapa memiutangi orang-orang miskin, Tuhan akan memiutangi, Tuhan dipiutangi. Tuhan kasih perhatian kepada orang-orang miskin. Dan orang-orang kaya Tuhan ajak untuk melayani. Dan kalau orang kaya yang mau memberi diri melayani, sebelum Tuhan panggil kita, maka Tuhan juga bisa kasih kamu reward orang kaya yang melayani. Orang kaya diberkati, puji Tuhan. Tapi hari itu memanggil Anda, mari menjadi orang kaya yang melayani seperti Yusuf orang Arimatea tadi. Dia udah kaya, dia bisa suruh orang, bisa punya ajudan dan sebagainya, tapi dia memberi diri untuk melayani. Di tengah-tengah kita hari ini keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Tuhan memanggil orang-orang kaya untuk menjadi Yusuf di akhir zaman. Kalau saudara ada berkat, tolonglah, please, temani saya atau bersama-sama saya. Mari kita memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang susah. Karena dengan kita memperhatikan orang-orang susah, kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Saudara punya tanah banyak, rumah banyak, ruko banyak, itu bukan investasi di sorga. Itu hanya investasi di bumi. Bayangkan 100 tahun setelah hari ini, aset-aset itu mungkin sudah tidak berbentuk lagi. Ataupun kalau masih ada, pindah ke tangan siapa entahlah. Cucut buyut kita sudah tidak tahu, dan mereka pun tidak tahu kita hari ini. Tapi ketika saudara-saudara hari ini dengar firman dan engkau diberkati kaya raya atau kaya atau punya kemampuan lebih, dan engkau memperhatikan orang-orang miskin, ada begitu banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah, kasihan karena nggak punya biaya sekolah. Ada begitu banyak orang-orang yang sakit, tidak punya ongkos untuk biaya obat. Perhatikan mereka. Layanilah dengan tulus. Saudara sebagai pekerja gereja, layani dengan sungguh-sungguh full time. Kalau saudara terpanggil sebagai orang misi, ayo dengan kasih. Terlebih saudara-saudara yang dipercaya menjadi gembala. Gembala jemaat itu nggak main-main loh. Maka saya ini bukan gembala. Saya ini hanya seorang yang belajar melayani Tuhan. Hari Minggu itu saya jadikan ladang bakti Tuhan, pengabdianku.
Tapi gembala itu nggak main-main loh. Jadi kalau saudara-saudara mau dipanggil gembala atau dedikasi jadi gembala jemaat, harus sungguh-sungguh. Karena itu gembala harus menjadi suri tauladan, mencerminkan Kristus dan karakternya di muka bumi ini. Dalam hal doa, dalam hal keimanan, dalam hal contoh-contoh sifat karakter tutur bahasanya. Gak main-main loh. Jadi makanya gembala jangan gembala-gembala saja, jangan gembala upahan, jangan gembala yang gampangan, tapi betul-betul gembala yang terpanggil oleh Tuhan memberi diri melayani. Tidak gampang itu. Jadi contoh, gembala harus memberi contoh bagaimana perhatikan orang-orang miskin. Kalau gembala gak jadi contoh, bagaimana jemaat bisa melihatnya? Gembala harus bisa turun menjamah jemaatnya yang miskin. Jangan hanya berkunjung ke tempat orang kaya. Orang kaya itu mereka bisa mandiri. Tapi orang miskin perlu untuk diperhatikan lebih, ditolong. Tahu dari mana Pak Pester orang kaya bisa mandiri? Ada ayatnya. Di dalam Lukas pasal 1 ya, ayat 53. Tolong saudara ketik ayat ini, lalu sebarkan, siarkan. Lukas 1 ayat 53. Orang kaya itu Tuhan tahu bisa mandiri. Tapi orang miskin perlu dibantu. Orang miskin perlu dikasih makan. Lukas 1 ayat 53. Sudah? Baik. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Firman Tuhan, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saya ulangi ya. Lukas 1:53 mengatakan, firman Tuhan tertulis, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Yang lapar. Menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Kenapa? Ya saya bilang tadi. Karena orang kaya bisa mandiri. Orang kaya kalau sakit, dia punya uang beli obat. Orang kaya kalau butuh dokter, dia punya uang untuk periksa. Orang kaya kalau perlu dirawat, dia punya uang bayar rumah sakit. Orang miskin bagaimana? Tidak punya. Maka Tuhan memanggil orang-orang kaya hari-hari ini. Perhatikan orang-orang miskin seperti Tuhan memperhatikan orang-orang yang lapar. Orang kaya bisa mandiri. BPJS-nya terbayar. Tidak ada masalah. Tapi orang-orang miskin di sekitar Anda, Tuhan kasih kita kelebihan supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, saya
menyampaikan ini kepada setiap orang-orang kaya. Bahwa kebahagiaan seseorang yang kaya itu tidak tergantung daripada hartanya. Jati manusia itu ketika dia sadar dia milik Tuhan dan siap untuk menjalankan apa yang Tuhan amanahkan. Seperti bejana di tangan penjunan, itulah kebahagiaan hidup manusia yang sadar dari mana dibentuk dia, apa yang dia miliki dari siapa, dan kemana tujuannya. Itulah manusia yang paling berbahagia. Dikisahkan dalam Injil Lukas, ada seorang yang kaya. Tuhan kasih ingat, jangan kamu pikir orang kaya itu hidup dari kekayaannya. Karena seseorang sekalipun hartanya berlimpah, banyak uangnya, disebut kaya, tapi mengenai hidupnya, nyawanya, batas usianya tidak tergantung daripada banyaknya kekayaan itu. Jangan sampai masih kaya, belum memberi kepada orang-orang miskin, Tuhan ambil, nyesal. Hartanya nanti bisa jadi rebutan, jadi sumber masalah. Tercatat kok ayat-ayat yang saya sampaikan ini di dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Saudara bisa ketik Lukas 12 ayat 15. Saya sampaikan ini Bapak Ibu, jangan berpikir pasaran dibenci orang kaya, tidak. Saya punya kenalan banyak orang-orang diberkati, mereka kaya secara finansial. Cece koko saya banyak yang kaya-kaya, Bapak Ibu keluarga-keluarga banyak yang kaya-kaya. Saya mengingatkan ini kepada Anda yang belum memperhatikan orang-orang miskin. Biarlah hidup kita senantiasa kaya di bumi, selamat masuk surga. Jangan sampai kaya di bumi, nanti kita terhilang di kekekalan. Itulah kerinduan hati Tuhan dan saya mensuarakan ini. Lukas 12 ayat 15 ada tertulis, kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, termasuk kekayaan, termasuk kelimpahan. Kenapa? Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, banyak uangnya, borju dia, disebut sultan, ada tambang uangnya, tambang emasnya, atau apa saja, termasuk juga hari ini banyak yang viral, mendadak diberkati, dia endorse apa, endorse itu gitu ya, dan lain sebagainya. Ingat, saya sampaikan ini, bahwa sekalipun Anda kaya hari ini, ketahuilah bahwa kehidupanmu tidaklah tergantung dari kekayaanmu itu. Sebab apa? Kalau saudara melihat kisah ini, tragis sebetulnya. Kenapa? Karena orang kaya ini merasa aku sudah kaya, aku mau nikmatin. Tapi Tuhan bilang, celaka. Karena sebentar malam aku mengambil kehidupan yang kuberikan kepadanya. Lantas kekayaannya buat siapa? Sementara kalau kita memperhatikan orang-orang miskin, ya, kami juga ada berkat, kami sisipkan bagi beras gratis kepada keluarga yang tidak mampu, orang-orang sakit yang butuh disupport.
Itu investasi kekekalan. Investasi yang pasti, bukan investasi bodong. Janji tinggal janji, tau-taunya botek. Ketika saudara perhatikan orang-orang miskin, itu investasi kekal. Sama halnya engkau memindahkan asetmu di bumi ke kerajaan surga. Kekekalanmu kelak nanti. Pasti semua yang hidup akan meninggal. Kalau saudara mau sombong terus, sudah terserahlah. Keras hati, up to you lah. Tapi pasti akan meninggal. Saudara mau jadi orang kaya pelit, terserahlah. Saya sampaikan ini, saudara masih cuek, terserahlah. Tapi pasti satu hari akan meninggal. Dan semua itu akan kita hadapin pertanggungjawabannya. Berbahagialah orang kaya yang mendengar firman Tuhan hari ini. Mereka bertelinga dan mau mendengarkan dan melakukannya. Ada satu kisah lagi, yang kisah ini legend banget. Kisahnya Lazarus sama orang kaya. Kisah Lazarus ini Bapak Ibu sekalian, makasih, bless you. Udah memberkati, banyak sekali yang memberkati saya ini. Saya terima kasih. Kira berkat ini juga saya bisa juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan dari saudara untuk bagi-bagi beras kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini menjadi benih yang tertabur dan akan dialami, dirasakan oleh banyak orang juga. Kami bersyukur ini pelayanan masih jalan, live streaming tiap hari dikunjungi ratusan ribu orang, onsite setiap minggu saat aku di kota mana, di sana ada kebaktian. Semisal satu hari saya ada di Samarinda, kebaktian di Samarinda, di Balikpapan tidak ada. Kemarin saya di Makassar kebaktian, Balikpapan tidak ada. Jadi di mana saya ada, saya rindu menjadi berkat. Ya, memang lebih sering di Balikpapan. Ya, nanti update kalau saudara mau ketemu ibadah bersama-sama. Semisal mau, subscribe aja channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Di sana saya akan upload ya berita-berita di mana saya akan melayani di hari Minggu gitu ya. Jadi saudara-saudara bisa yang pas di kota yang sama, bisa kalau rindu ya bisa ibadah sama-sama ya. Satu kisah ini saya mau sampaikan lagi, dan saya harap Bapak Ibu bisa tidak tergesa-gesa. Ini kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Tercatat di dalam Injil Lukas pasal 16 ya, ayat 19. Dan seterusnya, seberapa saya bisa membacakan atau saya jelaskan kepada Anda sekalian. Lukas 16 ayat 19. Ini jelas-jelas kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, jelas sekali nih. Kalau saudara melihat perikop daripada Lukas 16-19 ini, itu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sampai kisah ini selesai, tidak disebutkan siapa nama orang kaya itu. Tapi anehnya,
yang miskin disebut dengan jelas Lazarus. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di atas, Lazarus yang miskin. Jelas banget, vulgar banget, terang-terangan banget. Tapi orang kaya, bahkan saya coba-coba cek, cari, searching, nggak ditemukan namanya. Siapa namanya? Orang kaya nggak disebut namanya. Coba lihat dalam kisah ini kita bisa melihat satu pelajaran. Prinsip kerajaan sorga di sini kita melihat kadang beda dengan prinsip dunia. Di mana pastor bedanya? Kalau orang dunia itu atau kita pada umumnya lah ya, orang kaya disebut namanya panjang-panjang, apalagi kalau ada gelarnya. Wis, kami panggil, kami sambut, karena dia orang kaya ini ya, yang terhormat, termulia, yang dibanggakan. Dengan hormat kami memanggil Bapak atau Ibu, kalau gelarnya Profesor, Doktor. Wah, namanya baru gelarnya lagi panjang-panjang. Waduh, dimulai dengan kata dengan hormat yang mulia. Wah, ya itu menjadi normalisasi di kehidupan kita. Oh, dia memang kerjanya, studinya, akademisnya, luar negeri, dan karirnya, dan sebagainya. Normalisasi. Tapi orang kaya toh dibuat begitu kan di dunia toh. Tapi orang miskin yang tadi dipanggil, dilihat pun tidak, masuk pun juga mungkin kagak boleh. Jangan sampai loh kalau saudara di gerejamu hanya orang kaya, orang miskin nggak boleh masuk, awas lo ya. Nggak ada pastor, ya dari hati. Disuruh perhatikan orang-orang miskin. Karena hati Tuhan ada di orang-orang miskin. Saya bacakan ya, saya baca seberapa bisa kisah ini, saya jelaskan selebihnya. Ayat 19 dari Lukas 16. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis, jelas tuh, bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ada yang langsung to the point, ada pesta di tempat seperti itu. Ya, kalau di dunia kerja, ya kita ingatkan. Kalau di lingkungan kita ingatkan, jangan boleh seperti itu. Nggak usah lah kalau dilepak-lepak, jilat-jilat orang-orang kaya, nggak usah, biasa-biasa aja keles. Ya, orang kaya, orang miskin kita hargai sebagai ciptaan Tuhan, manusia, jiwa yang berharga. Kalau dalam gereja, nah ini jangan sampai ada. Ya, kalau ada, firman ini tolong dibagikan ke mereka-mereka. Tolong dibagikan supaya mereka dengar. Mereka itu anak Tuhan atau anak hantu. Kalau Tuhan, perhatikan orang miskin, anak Tuhan pun harus demikian. Jangan dibalik-balik ya. Nah, ayat 20 saya ulangi. Ada seorang pengemis namanya Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu.
saya punya kerinduan. Saya mengajak saudara orang-orang kaya nih. Lu dengar tadi firman sebagian toh yang saya mau sampaikan. Sekarang ikut saya. Ikutin prinsip saya yang saya dapatkan kalau jadi berkat. Apa itu prinsip saya? Saya bukan hanya berdoa, saya doakan Tuhan di lingkungan saya, di tempat di mana center IHS Marta Dinata Balikpapan. Jangan sampai ada orang miskin yang tidak diperhatikan. Ini komitmen saya. Saya tidak ingin dan saya berdoa, dan bukannya berdoa, saya rindu hidupku menjadi berkat. Jadi lingkungan kami, baik dari RT, Babinsa, Babin Kamtipmas, 36 RT, udah 37 sekarang di lingkungan kami, juga baik dari LPN-nya maupun dari lurah, jajaran, dan camat jajarannya. Kita senantiasa terkoordinasi, terkonfirmasi, saling mendukung supaya di dalam lingkungan kita jangan sampai ada orang-orang miskin yang dibiarkan. Kita harus ada aksi. Nah, orang kaya ini dia hidupnya mewah, tapi kok bisa di depan ada pengemis yang tidak makan? Terdengar Pak Pastor nggak makan. 21 bilang begitu. Dia ingin hilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Jadi ini orang kaya yang disebut namanya, orang kaya yang tidak memanfaatkan kekayaannya untuk jadi berkat. Dia hanya hidup foya-foya, senang-senang. Tapi padahal Tuhan kasih dia berkat supaya dia bisa memanfaatkan berkat itu untuk memberi makan kepada orang miskin. Apalagi di depannya. Bingung lah. Dia tiap hari keluar masuk pintu gerbang rumahnya mewah itu, ada lihat orang miskin bernama Lazarus. Kok dia sampai hati gitu. Ya mungkin teman-teman datang kali, dia party. Kalau zaman sekarang itu dia senang-senang gitu. Kok bisa lewat warawir gitu, lihat ada orang pengemis miskin nggak makan, kok sampai hati gitu. Nah inilah keadaan dunia ini. Tuhan sudah mengatakan dalam Injil Matius bahwa ini di akhir zaman kasih sudah mulai pudar. Maka saya menyampaikan ini kira jadi pesan kasih surgawi bagi setiap orang-orang kaya. Perhatikan orang-orang miskin. Kalau engkau di depan rumahmu ada yang miskin, perhatikan. Saya verifikasi TikTok ini, minta verifikasi. Oke, selesai. Iya, terima kasih. Terima kasih. Mari jadi orang kaya yang memanfaatkan berkat Tuhan itu untuk sesama. Jangan tamak. Orang tamak gak ada puas-puasnya. Ya, sudah ya, kita lanjut 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa
oleh malaikat-malaikat kepangkuan Abraham. Spesial banget loh ini. Tidak dikisahkan dia punya acara ritual, kebaktian penghiburan. Tapi langsung dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Ini keren banget gak sih? Mungkin saudara udah sering baca ayat ini, tapi fokus-fokus yang sampai ini mungkin baru saudara ngeh. Orang miskin itu mati, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jelas toh? Luar biasa kan? Jadi untuk masuk sorga bukan miskin atau kaya toh, tapi bagaimana keimanannya. Persis ayat tadi, seorang kaya tapi tidaklah tergantung hidupnya dari kekayaannya itu. Ini kisah nyata, tercatat dalam Injil Lukas 16 dan kita bacanya. Kenapa orang miskin mati duluan? Ya, berbagai faktor. Kelaparan kali dan sebagainya. Nah, ayat berikutnya. Orang kaya itu juga mati. Habis si miskin mati, dibawa oleh malaikat. Keren sekali nih Tuhan, aku mau juga Tuhan. Waktu Tuhan panggil saya, malaikat membawa saya, bukan yang lain. Bayangkan nggak sebentar, tutup mata di bumi, yang datang jemput malaikat Tuhan, senyum nggak kita? Lalu jenazahnya seperti orang tidur tersenyum. Nggak usah di make upin, senyumnya alami kayak orang tidur. Kenapa? Yang datang sambut malaikat. Tapi seandainya tutup mata di dunia, yang jemput hantu, pik. Mayatnya buka panggil juru rias mayat, dicantik-cantikin, diganteng-gantengin supaya tampak baik. Makasih, bless you. Saudara juga mau kan? Saya juga mau. Ini loh kisah indah sekali. Orang kaya itu mati, malaikat-malaikat jemput. Aduh, malaikat Tuhan mau ke pangkuan Abraham. Selesai ya. Berikutnya, ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Coba lo lihat di sini. Kalau saudara tidak saya ajak untuk menerangi beberapa bagian ini, saudara akan biasa aja. Tapi ketika saya ajak saudara fokus di bagian sini, iya ya. Kenapa? Maksudnya apa Tuhan kasih firman ini? Orang miskin meninggal, dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya meninggal, lalu dikubur. Jadi kita sudah tahu sebuah rema dari kisah ini. Waktu manusia meninggal, bukan yang utama acaranya. Juga bukan ditentukan ya siapa yang antar. Tetapi orang percaya meninggal itu karena siapa yang jemput dia akan bahagia. Saya melihat di Instagram ini ada peringatan sisa 7, 6, 5,
mungkin sudah mau otomatis terputus kali ya. Oh iya, Instagram otomatis terputus. Apa karena memang dia hanya, oh ya, batas live 1 jam kali. Jadi saya sampaikan sekarang ini di Instagram sudah terputus. Ternyata kalau saya lihat waktunya, Instagram bisa live 1 jam saja. Dia putus. Lanjut lagi, yang Instagram masih mau sambung, silakan lihat di YouTube ya. Rame-rame lihat di YouTube saja sementara, YouTube Pastor Andi Simon TV. Jadi orang kaya itu dikubur. Mungkin yang kasih bunga itu banyak sekali. Yang antar kerabatnya, rekan bisnisnya, panjang itu pengantarnya untuk ke kuburan. Orang melihat bagus-bagus aja sampai bikin macet. Tapi mengenai keimanan, suatu hari toh pasti meninggal. Ini nanti yang akan kita tuai. Kalau semasa hidupmu orang-orang kaya, kau tidak perhatikan orang-orang miskin, maka nanti keadaanmu seperti kisah ini. Dikubur, lalu disiksa, menderita. Iya, IG tidak macet, tapi IG sudah terputus. Ya, saya sudah tahu juga. Sudah 2 hari saya alami ini, 1 jam dia putus sendiri. Berarti kemungkinan live IG maksimal 1 jam saja. Ya, nanti kita kondisikan. Ya, IG tidak putus tapi sudah selesai. Dia sudah berakhir. 1 jam batas maksimal. Mungkin ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian dengar firman Tuhan, saya mau jelaskan banyak hal. Hujan turun di tempat saya live ini, kan atapnya kan seng, jadi terganggu. Tapi saya yakin dan percaya apa yang saya baca firman, saya bagikan sharing firman yang saya dapatkan, ini boleh memberkati saudara-saudara. Ya, apalah gunanya saudara punya harta berlimpah-limpah kalau tidak engkau manfaatkan untuk orang yang membutuhkan. Tapi kan untuk anakku Pak Pester, anakmu cukup. Tapi kan untuk istriku, suamiku, mereka juga cukup. Harta yang kau punya sekarang ini, dengar ya, sudah berlimpah-limpah. Salurkan kepada orang miskin. Ini yang saya mau sampaikan kepada orang kaya, dengarkan ini baik-baik. Setelah dengar udah dengar sekarang ikutlah saya. Mari menjadi orang yang diberkati, yang berbagi. Saudara pengusaha, berbagi. Saya hamba Tuhan sepenuh waktu berbagi. Supaya nanti sama-sama kita waktu meninggal menjadi orang kaya, hamba Tuhan yang diberkati, yang masuk surga. Dari mana kisahnya Pastor tahu bahwa orang kaya itu nggak masuk surga? Nanti baca aja. Dia melihat orang miskin di pangkuan Abraham. Orang kaya itu di kekekalan setelah dunia yang fana ini berakhir. Dia meninggal. Dia kehausan, dia kesakitan, dia kekeringan. Bahkan dia mau minta setetes air. Dia sulit mendapatkannya. Tapi dia melihat Lazarus begitu cakep, begitu berlimpah, begitu bahagia. Lalu
Abraham berkata, kau menuai sekarang toh, waktu kau hidup, kau lupa membagi berkat kepada orang miskin. Lazarus semasa hidupnya menderita, tapi dia tidak pernah meninggalkan keimanannya. Kiranya renungan ini memanggil jutaan orang kaya untuk temani saya. Mari kita bagi berkat bagi orang miskin. Kalau gereja sudah kaya, sudah gereja juga harus memberi. Yang gereja sudah kaya, tambah kaya. Orang-orang kaya bagi ke orang miskin, orang susah, orang sakit. Upahmu besar di sorga. Saya nggak ribut masalah ikut rame-rame perpuluhan, itu bukan area saya. Tapi saudara-saudara harus bisa melihat juga, hamba Tuhan harus mau berbagi. Kalau hamba Tuhan pelit, hamba Tuhan itu belum menjadikan jiwa-jiwa sebagai aset kekekalannya, khususnya orang-orang miskin. Karena aset gereja yang sesungguhnya bukan gedung yang mewah, bukan tanah yang besar, tapi orang-orang miskin yang mereka layani. Saya memanggil setiap orang-orang kaya, perhatikan orang-orang miskin. Mari temani saya melayani. Kita turun memberkati orang miskin, menjamah orang-orang sakit, dan saya percaya sisa umur yang Tuhan kasih kepada saya dan Anda, kita boleh senantiasa senangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat bacaan firman yang kami baca, serta sharing yang kami boleh dengar dan hamba-Mu sampaikan ini. Diberkatilah setiap mereka yang sudah mendengar firman, panggilan kepada orang-orang kaya untuk melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Dan berkat kesembuhan bagi orang-orang sakit, berkat makanan, minuman, kecukupan bagi mereka yang miskin, kelaparan, berkat keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, berkat pengampunan bagi mereka yang mau bertobat, datang kepada Yesus sungguh-sungguh dan hidup baru. Terima kasih Tuhan buat sabda firman-Mu. Kami merasakan kesembuhan, damai sejahtera, penguatan, dan hidup yang baru yang kami lihat sungguh indah dalam rencana-Mu. Terberkatilah mereka dengar firman Tuhan, karena firman ini datang bicara seperti Bapa kepada anak-anaknya, memberikan petuah dan nasihat untuk kita hidup dalam ajarannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Firman-Mu membuat kami merdeka dan mengubah setiap hati kami. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saya mau berkat air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu yang mau diberkati air minum dan minyaknya bisa angkat seperti ini. Banyak sekali nih orang-orang yang sembuh dari kanker, stroke, leukemia, tumor, cancel operasi, dan lain-lain. Hari ini saya mendoakan air minum dan minyak di tangan Anda diberkati dalam nama Yesus. Setelah diberkati, airnya engkau minum, jadi berkat kesembuhan di tubuhmu yang sakit. Minyak setelah diberkati, oleskan di bagian yang ada benjolan atau luka atau sakit atau nyeri,
atau pasca kecelakaan tidak mustahil tulang bisa sambung kembali. Saya punya kesaksian banyak tentang hal ini. Semua ini adalah gratis, hati-hati kalau ada oknum memanfaatkan jual-jual. Sebuah pelayanan kalau ada nilai tukar guling maka kuasanya tidak bekerja. Maka saya melayani gratis dan cuma-cuma. Saya memanggil orang-orang kaya, perhatikan orang-orang miskin. Termasuk orang-orang sakit di sekitar Anda. Kalau mereka sakit, tolonglah mereka. Karena mereka tidak punya uang kasihan bayar BPJS. Mereka punya uang kasihan beli obat. Mari sama-sama Pastor Andi kita perhatikan jiwa-jiwa di Indonesia ini. Begitu banyak mereka yang membutuhkan uluran tangan kasih. Kita-kitalah yang terberkati. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja yang terberkati. Gereja-gereja yang mewah. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan Yesus untuk orang-orang miskin. Air ini dan minyak ini, saya berdoa diberkati dalam nama Yesus. Banyak orang akan sembuh dari pelayanan ini. Setelah sembuh, perhatikan orang-orang miskin. Orang-orang kaya setelah sembuh, layani Tuhan Yesus seperti Yusuf dari Arimatea. Amin, amin, terberkatilah. Puji Tuhan. Saya mau minum, saudara mau minum, minumlah dan menjadi berkat air kesembuhan di tubuh yang sakit. In Jesus' name. Puji Tuhan, bersyukur sekali air doa ini membawa kesembuhan di tubuh saya. Dan di tubuh banyak orang-orang sakit yang menyaksikan kesembuhan Tuhan. Amin. Terima kasih, segar banget kan? Iya. Syukur sama Tuhan kan? Syukur. Mari kalau begitu, angkatlah dua tangan saudara-saudara dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan Yesus atas kita sepanjang hari ini. Dia bungkus kita dengan darahnya yang kudus, mensucikan tubuh jiwa roh kita menjadi milik kesukaannya, ahli warisnya yang dimeterai keselamatan. Sepanjang hari ini terberkatilah engkau senantiasa. Keluar masukmu diberkati, dilindungi, disertai. Anak cucu kita diberkati. Diberkati semua kita dengan umur yang panjang Tuhan Yesus dan sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami rindu jadi anak-anak-Mu yang berbakti, yang setia kepadamu. Lakukan firman-Mu dan perhatikan orang-orang miskin di sekitar kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat ini sama-sama katakan. Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan berjanji sertai sampai selama-lamanya. Sekali lagi sebelum Pastor akan selesai live streamingnya, saya mau bawakan pujian menjadi berkat, ya. Pujian yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan yang setia, Pendeta Frankie. Saya akan bawakan kiranya menyentuh hati setiap orang percaya supaya mau menjadi orang kaya yang memberkati, orang kaya yang mau melayani. Amin. Amin.
kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah. Makasih, menjadi berkat bagi sesama. Halo semuanya, keluarga Desa Simanjuntak. IG-nya sudah terputus tadi ya. Terima kasih sudah gabung di Facebook dan semua yang lain. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang ada, dan Anda yang ikut live ini terberkati senantiasa ya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang banget kita semua dan berserta sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom semuanya. Cece-ceceku yang baik hati, Cece Cingsiu, Cece Inge, Cece Susi, Cece V, Cece Ciara, bless you.
Cece Sangsang, Cece Suis, dan semuanya yang terkasih, selamat masuk di hari yang baru, terus memberkati. Kiss bye. Dor! Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ada Bunda siapa di situ, ada Nova Nenggolan, semuanya dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu.